وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena karunia dan rahmat darinya kita masih bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka untuk menuntut ilmu agama insyaallah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, juga orang-orang yang senantiasa mengikuti qudwah beliau hingga akhir zaman kelak. Alhamdulillah, para jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita mulai kajian perdana kita ya, pada pembahasan kitab Al-Qawaidul Arba', yaitu 4 kaidah dalam memahami tauhid dan kesyirikan yang dikarang oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan telah berlalu biografi beliau di dalam kitab Al-Usul As-Salasah. Dan menjadi penting pembahasan kitab ini bahwa sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kitab ini menjelaskan tentang kaidah-kaidah untuk memahami tauhid dan kesyirikan. Sebagaimana yang kita tahu, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau adalah seorang mujaddid abad ini ya. Seorang mujaddid abad ke-12 Hijriah, yang mana beliau fokus di dalam menyampaikan tentang kesalahan-kesalahan yang terjadi pada tauhid uluhiyah. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala ya, seorang ulama abad ke-12 yang mana beliau memiliki karya-karya yang fokus dalam menjelaskan kepada umat sebuah penyimpangan atau penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada tauhid uluhiyah, yaitu tauhid ibadah. Karena di zaman beliau banyak sekali penyimpangan dalam tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Banyak orang di zaman beliau yang menyerahkan doanya, menyerahkan nazarnya, istighosahnya, kecintaannya, rasa takutnya kepada selain Allah, di samping mereka menyerahkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di zaman beliau banyak orang yang menyerahkan ibadah mulai dari doa, nazar, kemudian istighosah, ya, kemudian menyembelih az-zabah, kemudian rasa takut, cinta, tawakal, khauf, ya, mereka serahkan kepada selain Allah, di samping mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pembahasannya akan berbeda dengan pembahasan para ulama mutaqaddimin, ya, ulama-ulama terdahulu. Para ulama terdahulu mereka fokus dalam menyanggah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masalah tauhid apa? Tauhid al-asma was sifat, ya, tauhid al-asma was sifat. Kalau ulama mutaqaddimin banyak menyanggah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada tauhid al-asma was sifat, seperti Jahmiyah, ada kelompok Jahmiyah, ya, intinya ada kelompok-kelompok yang mereka keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam pembahasan asma wasifat. Contohnya seperti Jahmiyah, yang mana Jahmiyah ini, masih ingat enggak pembahasannya? Jahmiyah itu kelompok apa? Pendirinya Jahm bin Safwan, sahih. Tapi mereka itu apa dalam masalah sifat Allah? Mereka menolak nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah iman mereka tahrif, ada perubahan dalam masalah iman mereka. Ya, mereka seperti Jabariyah.
kemudian ada Mu'tazilah, ada Qadariyah dan seterusnya, ya. Jadi para ulama saat itu menyanggah atau membantah sesuai dengan kesesatan yang menyebar di masyarakat pada saat itu. Adapun Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau ya membuat kitab-kitab yang menyanggah penyimpangan-penyimpangan dalam masalah tauhid uluhiyah, karena masyarakat pada saat itu kebanyakannya tersalah dalam masalah tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Yang mana tauhid ibadah ini tidak kita dapatkan penyimpangannya pada masa ulama mutaqaddimin, ya. Kita tidak dapatkan pada masa ulama mutaqaddimin. Contohnya seperti Al-Ma'mun, ya, Al-Ma'mun. Al-Ma'mun itu khalifah pada zaman siapa? Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, ya. Tersalahnya dalam masalah apa? Masalah sifat. Beliau berakidah Mu'tazilah, ya, berakidah Mu'tazilah. Tapi apakah menyembah selain Allah? Enggak. Berdoa kepada selain Allah? Enggak. Hajjaj bin Yusuf, ya, seorang yang zalim, tapi apakah menyembah selain Allah? Enggak. Enggak. Ada kesalahan-kesalahan, tapi kesalahannya bukan dalam masalah tauhid uluhiyah, ya, bukan dalam masalah tauhid uluhiyah. Kapan mulai banyak menyebar kesalahan atau penyimpangan pada tauhid uluhiyah ini? Disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, awal mulanya bermunculan di Mesir pada Bani Fatimiyun atau Fatimiyah, ya, dikemukakan oleh Rafidhah, Syiah Rafidhah di Mesir, ya, yang mana mulai banyak pada saat itu orang-orang yang mengkeramatkan kuburan keramat, mulai banyak menuju kuburan keramat untuk berdoa minta hajat di kuburan tersebut, ya. Akhirnya semakin banyak penyimpangan sampai tahun 800 Hijriah atau 700 Hijriah, ya, muncullah seorang ulama yang bernama Al-Imam Taqiyuddin Al-Makrizi atau Mikrizi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau membuat kitab dalam masalah tauhid uluhiyah. Apa nama kitabnya? Tajridut Tauhid Al-Mufid, ya, Tajridut Tauhid Al-Mufid. Jadi sebelum Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, ada ulama lain yang membahas tentang kitab atau tentang tauhid uluhiyah, khusus tentang pembahasan tauhid peribadatan, yaitu Al-Imam Al-Mikrizi rahimahullahu taala Asy-Syafi'i, ya. Beliau wafat tahun sekitar 800-an Hijriah. Sedangkan Al-Imam Mujaddid Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau lahir kapan? Kapan beliau lahir? Deski, kapan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab lahir? Tahun? Lupa. Tahun 1115 Hijriah, ya. Banyak penyimpangan yang terjadi, akhirnya beliau membuat kitab-kitab yang membantah. Contohnya seperti kitab Tauhid, kemudian kitab yang akan kita bahas ini, ya, Al-Qawaidul Arba', kemudian ada Salasatul Usul atau Al-Usul As-Salasah, ya, Salasatul Usul atau Al-Usul As-Salasah. Kemudian ada kitab yang khusus menyanggah tentang syubhat, ya, Kasyfus Syubhat. Ini banyak, ya. Makna Taghut itu dibahas oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala untuk menghilangkan penyimpangan-penyimpangan dalam masalah tauhid al-uluhiyah, ya, tauhid ibadah, ya. Nah, kitab yang akan kita bahas ini kitab yang penting, ya, kitab yang penting. Bahkan kalau tidak salah ada salah satu santri yang sudah hafal kitab ini, Pak, ya. Kita juga di Salafiyah Ulia menghafal kitab ini, ya. Ada santri Tadribud Du'at yang waktu itu maju ke depan membacakan kitab ini dari awal sampai selesai, karena kitabnya pendek, ya, kitabnya bukan kitab yang panjang, risalah yang pendek, ringkas, berisi 4 kaidah yang penting yang perlu kita fahami mengenai tentang tauhid dan juga kesyirikan, ya, mengenai tentang tauhid dan kesyirikan. Jadi insyaallah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai pembahasan risalah ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in, ya. Kepadanya nasta'inu, kita meminta pertolongan,
kita meminta pertolongan, ya. Di sini Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala memulai risalah beliau dengan basmalah. Memulai risalah beliau dengan basmalah. Kenapa? Untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengirim surat kepada raja-raja, beliau memulai risalahnya dengan bismillah. Ya, beliau memulai risalahnya dengan bismillah. Naam. Dan ini kita dapatkan dalam banyak kitab-kitab yang dibuat oleh beliau rahimahullahu taala. Kemudian beliau mengatakan as'alullahal karima rabbal arsyil azim. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Al-Karim, ya, Rabbal Arsyil Azim, pemilik arsy yang agung, ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Semoga Allah Subhanahu wa taala yatawallaka fid dunya wal akhirah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadi wali bagi dirimu di dunia dan di akhirat. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadi wali bagi dirimu di dunia dan di akhirat. Berarti al-wali ini salah satu apa? Salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Al-wali ini adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Ya, maknanya adalah di sini Syekh rahimahullahu taala mendoakan orang yang membaca risalah ini supaya dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Di sini Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala mendoakan orang yang belajar risalah ini supaya Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadi walinya. Allah Subhanahu wa taala memberikannya manfaat di dunia maupun di akhirat, ya. Ini doa yang bagus. Ini doa yang bagus dan hendaknya bagi seseorang yang ingin menulis kitab, ya, hendaknya dibuat di dalam kitabnya bentuk banyak-banyak mendoakan orang yang membaca kitab tersebut, ya. Banyak-banyak mendoakan orang yang membaca kitab tersebut. Naam. Kemudian Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala beliau mengatakan wa ayyaj'alaka mubarakan ainama kunta. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu mubarakan, orang yang penuh berkah, ya. Orang yang penuh berkah, ainama kunta, di manapun engkau berada. Apa itu berkah? Ya, berkah itu adalah orang tersebut menjadi sebab banyaknya kebaikan dan terus-terusan, ya. Berkah itu orang tersebut menjadi sebab banyaknya kebaikan dan juga kebaikan itu berjalan secara terus-menerus, ya. Seperti perkataan Isa alaihissalam, wa ja'alani mubarakan ainama kunt, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikanku mubarakan, penuh berkah, diberkahi, ainama kuntu, dimanapun aku berada, ya, menjadi sebab kebaikan, menjadi sebab kebaikan, ya. Maka ya ikhwah, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita menjadi orang yang penuh dengan berkah, yaitu bisa memberikan manfaat dimanapun kita berada, bisa memberikan manfaat dimanapun kita berada. Dan ini adalah doa dari Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala kepada kita. Kemudian Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala mengatakan wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakar wa idza ubtiliya sabar wa idza aznaba astaghfar. Dan menjadikanmu seorang yang apabila diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dia bersyukur, wa idza batuliya sabar, kalau diuji dia bersabar, dan kalau dia berdosa dia beristighfar. Wa fa inna haula'i salas unwanus sa'adah, karena tiga hal ini adalah tanda kebahagiaan. Karena tiga hal ini adalah tanda kebahagiaan. Apa tadi? Jika diberikan nikmat dia bersyukur, jika diuji dia bersabar, jika berbuat dosa dia beristighfar, ya. Karena seorang hamba itu tidak akan pernah lepas dari tiga keadaan ini. Terkadang dia mendapatkan nikmat, terkadang dia diuji, ya, dan terkadang dia, bukan terkadang, bahkan sering dia melakukan dosa. Bersyukur dengan apa?
Bersyukur dengan apa? Seseorang bersyukur dengan 3 hal, ya, bersyukur dengan lisannya, bersyukur dengan anggota tubuhnya, dan bersyukur dengan hatinya. Seseorang bersyukur dengan apa? Bersyukur dengan lisannya, bersyukur dengan anggota tubuhnya, dan bersyukur dengan hatinya. Bagaimana bentuk bersyukur dengan lisan? Yang paling mudah dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Ketika mendapatkan kenikmatan dia mengucapkan alhamdulillah. Dia nisbatkan nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya, Ya. Ini yang paling mudah. Ini yang paling mudah, dia mengucapkan alhamdulillah, mendapatkan ilmu, ya, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bisa salat tepat waktu, alhamdulillah dia tidak kehujanan misalnya. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat semuanya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah karena nikmat sehat, nikmat iman. Ya, dia mengucapkan alhamdulillah. Taib, kemudian bersyukur dengan anggota badan. Bagaimana bentuk bersyukur dengan anggota badan? Dia banyak ibadah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika ditanya oleh Aisyah, ya, istri beliau radhiyallahu anha, melihat Nabi SAW qama hatta tawaramat qadamah. Beliau salat sampai bengkak kedua kaki beliau SAW, ya. Aisyah bertanya kepada beliau, heran dan juga sayang kepada Nabi SAW. Ini bentuk sayang istri kepada suaminya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lima fa'alta hadza, kenapa engkau melakukan ini? Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni dosa-dosamu yang akan datang dan yang telah lalu. Apa kata Nabi? Ya Aisyah, afala akunu abadan syakuran, ya. Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang pandai bersyukur, ya. Jadi tanda seseorang dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anggota badannya, dia rajin ibadah. Baca Qur'annya tidak tinggal, ya, zikir pagi petangnya mungkin tidak tinggal, rawatibnya dia jaga, ya, apalagi yang wajib seperti itu. Ya, ini tanda dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersyukur dengan hati, ya, bersyukur dengan hati. Bagaimana seorang hamba bersyukur dengan hati? Ya, dia nisbatkan semua nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakini bahwasanya yang memberikan semua kenikmatan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan dia meyakini bahwasanya sejatinya dia tidak pantas mendapatkan nikmat tersebut. Ya. Kita ini penuh dosa, ibadah kita pas-pasan, tapi kita mendapatkan nikmat yang luar biasa setiap hari. Ya, bangun masih bisa melihat, masih bisa menghirup udara, jantung masih berdetak, darah masih mengalir, nikmat luar biasa. Ya. Padahal setiap hari bermaksiat, kita tidak layak mendapatkan nikmat tersebut. Kita yakin, jangan sampai merasa bahwasanya ya kita layak mendapatkan nikmat tersebut, ya, layak, seakan-akan itu adalah kewajiban bagi Allah untuk kita. Enggak. Maka ini bentuk-bentuk syukur, ya ikhwah. Ini bentuk-bentuk seorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu. Wa idza batuliya sabar. Ketika diuji dia bersabar. Ini juga sama. Bersabar dengan 3 hal, dengan lisannya, dengan perbuatan badannya, dan juga dengan hatinya. Hatinya jangan sampai ada rasa tidak enak, tidak ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya menggerutu kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak sabar. Badannya, bagaimana bentuk dia bersabar dengan badannya? Dengan cara tidak melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lempar-lempar, misalnya ada musibah, ya, qadarullah, keluarganya meninggal, tidak terima, merobek-robek baju, nampar-nampar pipi. Apa kata Nabi SAW? Laisa minna man darabal hudud wa syaqqal juyub wa da'wa bid'awal jahiliyah. Bukan bagian dari kami, bukan golongan kami orang yang ketika tertimpa musibah dia menampar-nampar pipi, merobek-robek baju, dan memanggil dengan seruan jahiliyah. Dosa besar, tidak boleh. Ya,
Juga dengan lisannya, jangan sampai mengatakan keluar kata-kata dengan kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus saya ya Allah? Kenapa engkau tega? Engkau tidak adil ya Allah. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Dia harus sabar. Ya, dia harus sabar. Dan ini doa dari Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Mungkin kita sudah tahu teori semuanya, tapi prakteknya bagaimana? Sulit. Prakteknya sulit. Makanya beliau mendoakan kita, semoga kita termasuk orang-orang yang bisa bersabar ketika mendapatkan ujian. Ya. Kemudian yang terakhir, wa idza aznaba istighfar. Kalau dia berbuat dosa, dia beristighfar. Ini juga di zaman sekarang ini, zaman yang orang-orangnya luar biasa. Ya, kita tidak boleh mencela zaman, tapi kita cela orang-orang yang di dalamnya. Karena kita yang hidup di zaman tersebut. Kita yang hidup di zaman tersebut. Ya, kita yang mengisi zaman tersebut. Ya. Bagaimana keadaan kita? Luar biasa. Dosanya sudah diumbar, tidak ada lagi rasa malu. Apalagi semenjak ada medsos. Dulu kalau mau berdosa itu di luar rumah, tapi sekarang di dalam rumah itu bisa. Sambil tiduran itu bisa berdosa. Masalahnya kita istighfar atau enggak, itu aja sudah. Makanya ini teman-teman yang di pondok, ya, kalian semua yang di pondok ini bersyukur. Dosa agak berkurang. Ya, dosa agak berkurang. HP enggak ada. Medsos enggak ada. Beda sama kita yang di luar. Yang di pondok, HP enggak ada, medsos enggak ada. Palingan, ya bukan palingan ya, tapi dosa-dosa tetap bisa dilakukan. Tapi ketika sudah istirahat, enggak bisa lagi sudah. Di dalam kamar mungkin sudah. Dalam kamar, tidur atau buka buku. Tapi kalau kita di rumah, tiduran sambil main HP, kelihat aurat seperti itu, kalian terjaga di sini. Ya, kalian terjaga di sini. Kita berat kalau di luar, ya, berat. Nah, tinggal masalahnya kita istighfar atau tidak. Ketika seseorang mengumpulkan 3 hal ini, itu tanda kebahagiaan. Itu tanda kebahagiaan pada dirinya. Ya. Kemudian Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "I'lam arsyadaqallahu li ta'atih." Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala menuntunmu untuk mentaatinya. Anal hanifiyata millata Ibrahim, bahwasanya hanifiyah agama Ibrahim, an ta'budallaha wahdahu mukhlishal lahuddin, adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, mukhlishal lahuddin, dengan memurnikan agama kepadanya, dengan memurnikan agama kepadanya. Ya. Jadi agama Hanif ini adalah agama Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam itu di dalam Al-Quran dijadikan sampel, Bapak sekalian. Ya, para jamaah sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Quran itu dijadikan sampel. Apa itu sampel? Contoh. Tidak disebutkan di dalam Al-Quran kecuali ada 2 nabi yang diminta kita untuk mencontoh 2 nabi tersebut. Ya, di dalam Al-Quran, di dalam ayat disebutkan. Yang pertama adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Ahzab kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah SAW itu ada uswatun hasanah. Dan juga kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam juga Allah Subhanahu wa taala jadikan contoh di dalam Al-Qur'an, dalam surat Mumtahanah, ya. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Ya, sungguh ada uswatun hasanah untuk kalian pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kenapa di sini dikatakan agama yang Hanif itu adalah agama Ibrahim? Sebelumnya kita sudah bahas apa itu Hanif. Apa itu Hanif? Lurus. Lurus. Hanif artinya lurus. Lurus itu bahasa kita, Bapak sekalian, ya. Lurus itu bahasa kita. Hanif artinya lurus, bukan hanya itu, bukan hanya lurus. Hanif itu artinya adalah condong. Condong kepada tauhid dan berlepas dari kesyirikan. Itulah namanya Hanif. Bukan hanya lurus, tapi dia condong kepada tauhid, ya, dan juga jauh dari kesyirikan. Ya. Kenapa Nabi Ibrahim yang dijadikan sampel dengan agama yang Hanif, bukan Nabi yang lain? Ya,
bukan nabi yang lain. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Kenapa tidak disebutkan fattabi'u millata Muhammadin hanifa, atau millata Isa hanifa, atau millata Musa hanifa? Kenapa tidak disebutkan demikian, tapi disebut Nabi Ibrahim alaihissalam? Ini kita sudah bahas di usul salasa. Ada yang masih ingat? Kenapa? Ya, karena Nabi Ibrahim itu sampel, dan banyak orang yang mendaku, banyak orang yang mendakwa. Apa bahasanya mendakwa itu? Ngaku-ngaku ya. Banyak orang yang ngaku-ngaku mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang Yahudi mengaku mengikuti agama Ibrahim. Orang Nasrani mengikuti agama Ibrahim. Kafir Quraisy ngaku enggak mereka? Ngaku mengikuti agama Ibrahim. Itu pengakuan mereka. Buktinya apa? Kafir Quraisy melakukan haji. Kafir Quraisy melakukan haji di Baitul Atiq, ya, di Makkah. Haji mereka. Tawaf di sekitar Ka'bah. Mereka mengaku-ngaku. Mereka mengaku mengikuti agama Ibrahim. Padahal agama Ibrahim itu adalah agama yang hanif, bukan seperti pengakuan mereka, ya, bukan seperti pengakuan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, "Maka na Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyya." Nabi Ibrahim itu bukanlah seorang Yahudi maupun Nasrani, walakin kana hanifan muslima, tapi orang yang condong kepada tauhid, jauh dari kesyirikan, ya, jauh dari kesyirikan. Sedangkan apa yang dilakukan oleh Yahudi, Nasrani dan kafir Quraisy, mereka semuanya jauh dari agama Ibrahim yang mereka ngaku-ngaku. Ya, makanya Nabi Ibrahim dijadikan sampel. Nabi Ibrahim dijadikan sampel oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Mukhlishan lahuddin, menjaga kemurnian agama. Dengan cara apa? Dia memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bernazar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini murni, ya. Ini murni. Bukan maksudnya kholisan di sini ikhlas. Ikhlas itu apa? Ya, saya ikhlas, maksudnya ikhlas itu legowo, ya, legowo, bukan legowo, tapi memurnikan ibadah, tidak mencampuri ibadahnya dengan kesyirikan sedikit pun, tidak. Ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa bidzalika amarallahu jami'an nas. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh annas, dan annas di sini masuk ke dalamnya jin dan manusia. Wa khalaqahum laha. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat ayat ke-56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yuwahhidun, ya, untuk mentauhidkan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini makna dari apa Bapak sekalian? Makna dari hanif, ya, condong kepada tauhid dan jauh dari kesyirikan. Maka kita tiru Nabi Ibrahim alaihissalam, kita tiru Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah menjadi uswatun hasanah untuk kita. Jangan kita kotori ibadah kita dengan kesyirikan, mau itu syirik besar atau syirik kecil, ya. Syirik kecil jangan sampai riya, sum'ah, ujub, lebih-lebih syirik besar, ya, lebih-lebih syirik besar, waliyazubillah. Ya, jangan sampai seseorang dia terjatuh ke dalam syirik kecil, lebih-lebih syirik besar, ya, lebih-lebih syirik besar. Naam.
Kemudian Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala beliau mengatakan, fa idza arafta anna Allah khalaqaka liibadatihi, kalau engkau sudah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dirimu untuk beribadah hanya kepadanya saja, fa'lam annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid, maka ketahuilah bahwasanya yang namanya ibadah la tusamma ibadatan, tidak akan pernah hal tersebut dinamakan ibadah. Ibadah tidak akan pernah hal tersebut dinamakan ibadah illa ma'at tauhid, kecuali dengan tauhid. Kecuali dengan tauhid, ya. Oleh sebab itu, faman za'ama annahu ya'budullaha wa huwa ghairu muwahhidin lah fala i'tidada bi'ibadatihi wa huwa kadzibun fi da'wah. Barang siapa yang dia menyangka bahwasanya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dia kadzibun fi dakwah, dia berdusta dalam pengakuannya. Dia berdusta dalam pengakuannya. Tauhid maknanya apa? Apa makna tauhid? Hah? Apa makna tauhid? Kif? Ya barik. Ifradullahi ta'ala fi aish. Dalam hal apa? Barakallahu fikum. Ya, ifradullahi ta'ala fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma wa sifatihi. Ini masuknya ke dalam makna tauhid yang umum, makna tauhid yang umum. Sebagaimana kita telah pelajari bahwasanya tauhid itu memiliki dua makna, ada makna yang umum dan ada makna yang khusus, ya. Makna yang umum apa? Ifradullahi fi haqqihi. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hak-haknya, dan hak Allah itu ada dua, ya, ma'rifatu wal isbat, sama satu lagi iradatu wat talab. Dalam hal ma'rifatu wal isbat terbagi menjadi dua, apa itu? Rububiyah dan asma wa sifat. Adapun dalam masalah iradah wa talab terbagi menjadi satu, yaitu apa? Tauhid uluhiyah. Ini pembagian tauhid menjadi tiga. Ini pembagian tauhid menjadi tiga. Adapun makna tauhid secara khusus adalah ifradullahi fi ibadah. Ya, ifradullahi fil ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Itu makna tauhid secara khusus, yaitu makna tauhid secara khusus. Maka hal-hal yang seperti ini, ya ikhwah, kalau bisa kita mencoba diulang-ulang sehingga hafal itu tidak usah dihafal lagi, sudah di luar kepala. Oh, mana tauhid ini, mana tauhid ini, ya. Jadi tidak usah kita hafal, coba kita fahami. Coba kita fahami, insya Allah hafal. Kita fahami, insya Allah hafal. Tapi kalau kita hafal kadang-kadang kebalik-balik, ya. Kalau kita fahami, insya Allah hafal. Dan pemahaman itu dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Cara mendapatkan pemahaman itu bagaimana? Bertakwa. Ya. Berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang memberikan ilmu itu Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan ilmu itu Allah Subhanahu wa taala, bukan duduk di sini. Tanda takwa itu bukan duduk di sini, sekali lagi. Ya, tanda takwa itu bukan duduk di sini. Tanda takwa itu bukan menjadi orang yang paling hebat dalam bidang segala bidang, bukan. Ya. Ketika seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia ilmu yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang lain. Ketika seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia ilmu yang mana Allah tidak berikan dia, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak berikan ilmu tersebut kepada orang lain. Ya. Tapi ingat, ketika antum mulai faham bukan berarti tandanya kita mulai bangga diri. Oh, berarti tandanya sudah bertakwa, bukan. Ya, tandanya bukan oh berarti sudah bertakwa, enggak, nanti jadinya ujub, Maka tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingat, tetap berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Semoga dengan sebab hal tersebut ilmu itu bisa masuk ke dalam diri kita. Ya, ilmu itu bisa masuk ke dalam diri kita. Taib. Ini tadi tentang tauhid. Jadi maknanya apa? Ibadah itu tidak dinamakan ibadah kalau tanpa disertai dengan tauhid.
Kama anna sholata la tusamma sholatan illa ma'at taharah. Sebagaimana solat itu tidak dinamakan solat kalau tanpa toharoh, tanpa bersuci. Solat tidak akan pernah sah kalau tidak berwudu. Ya, solat tidak akan pernah sah kalau tidak bersuci. Solat, ya, ada seseorang dia penuhi semua rukun-rukun solat. Nah, ada seseorang dia penuhi semua rukun-rukun solat. Semua sunnah-sunnah solat dia jaga. Semua syarat solat dia jaga kecuali satu, bersuci. Sah enggak solatnya? Sah enggak solatnya? Tidak sah. Ya, tidak sah. Begitu juga ibadah. Ya, begitu juga ibadah. Mau ibadah tersebut rukunnya dijaga, wajibat-wajibatnya dijaga, sunnah-sunnahnya dijaga, tapi ternyata ibadah tersebut tidak lepas dari kesyirikan, maka ibadah tersebut tertolak. Ibadah tersebut tidak disamakan ibadah. Bisa difahami? Ya, bisa difahami ya insyaallah. Jadi ibadah tersebut tidak akan pernah menjadi sebuah ibadah. Ibadah tersebut tidak pernah menjadi sebuah ibadah. Kenapa? Karena syarat ibadah itu adalah ma'at tauhid, dengan tauhid. Oleh sebab itu di sini dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, beliau menyambung perkataannya, fa'idha dakhala syirku fil ibadati fasadat kal hadathi idha dakhala fit taharah. Oleh sebab itu, kesyirikan kalau masuk ke dalam ibadah, maka hal tersebut akan merusak ibadah itu. Ya, syirik tadi akan merusak ibadah tersebut. Kal hadathi idza dakhala fit taharah, sebagaimana hadas kalau masuk dalam taharah. Lagi salat kentut, baik yang bunyi ataupun yang tidak bunyi, dia nekat tetap salat, sah enggak salatnya? Tidak sah, bahkan berdosa. Bahkan berdosa. Ada orang dia beribadah, berdoa kepada Allah, salat 5 waktu, haji sudah, zakat sudah, puasa Ramadan iya, tidak pernah kodok, ya. Tapi dia, ya, melakukan kesyirikan, dia melakukan syirik akbar. Apa? Dia berdoa kepada selain Allah. Contohnya, dia berdoa pada berhala, batu. Dia berdoa pada batu, wahai batu kabulkan hajatku, ya, wahai pohon kabulkan hajatku. Tidak diterima semuanya, ya, tidak diterima semuanya. Maka perhatikan hal ini ya ikhwah, maka perhatikan hal ini, ya. Fa idza arafta anna syirka idza khalata al-ibadata afsadaha wa ahbata al-amala wa sara sahibuhu minal khalidina fin nar, arafta anna ahamma ma 'alaika ma'rifatu dzalik. Kalau engkau sudah mengetahui bahaya kesyirikan ini, kalau dia tercampur kepada ibadah akan merusak ibadah tersebut dan menghapuskan amalan. Wa sara sahibuhu minal khalidina fin nar, dan jadilah pelaku kesyirikan tersebut khalidina finnar, kekal di neraka. Arafta anna ahamma ma'alaika ma'rifatu dzalika, ya, maka engkau mengetahui bahwasannya hal tersebut sangat penting untuk diketahui, ya. Yang paling penting untuk diketahui seseorang adalah hal-hal yang berhubungan dengan tauhid dan juga kesyirikan. La'allallaha ayyukhallisaka min hadhihi syabakah, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi dirimu dari jerat-jerat kesyirikan. Wa hiya syirku billahi alladzi qala Allah taala fih, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kesyirikan tersebut, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa di bawah kesyirikan, liman yasha, bagi siapa yang Allah inginkan. Baik, syirik di sini syirik apa? Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Syirik apa? Syirik besar ataupun syirik kecil. Fi ashahil qaulain, ya, dalam dua pendapat yang paling rajih.
Dalam dua pendapat yang paling rajih adalah syirik besar ataupun syirik kecil semuanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu perkataan Syekh tadi bahwasanya pelaku kesyirikan kekal di neraka ini untuk syirik apa? Pelaku syirik besar, ya, pelaku syirik besar. Adapun selain syirik maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki, bagi siapa yang Allah kehendaki. Baik, kita murojaah ya. Kita murojaah dalam masalah iman. Ahlussunnah wal Jamaah ya, dalam masalah pelaku dosa besar. Dalam masalah pelaku dosa besar, Ahlussunnah wal Jamaah berakidah bagaimana? Bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam pelaku dosa besar? Bagi pelaku dosa besar di dunia. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan pelaku dosa besar di dunia adalah muslim atau kafir? Muslim. Kamilul iman atau naqisul iman? Naqisul iman, imannya kurang ya, atau fasik, atau dia disebut sebagai fasik. Pelaku dosa besar di dunia, akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Di akhirat pelaku dosa besar tempatnya di mana? Di neraka atau di surga? Tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kehendaki, Allah ampuni dia, Allah masukkan ke dalam surga. Kalau Allah kehendaki, Allah azab dia, Allah masukkan ke dalam neraka. Tapi apakah kekal? Kekal enggak di neraka pelaku dosa besar? Tidak kekal. Ya, tidak kekal di neraka. Jadi semua pelaku dosa besar, kalau dia meninggal dalam keadaan muslim, dia meninggal dalam keadaan muslim dan belum bertobat, maka tahta masyiatillah, ya. Kalau dia masuk neraka, maka masuknya tidak khulud, masuknya tidak kekal, masuknya tidak kekal. Khawarij. Khawarij bagaimana akidah mereka dalam pelaku dosa besar? Di dunia apa? Pelaku dosa besar dihukumi sebagai kafir. Ya, pelaku dosa besar dihukumi sebagai orang yang kafir, orang berzina kafir, orang yang berdusta kafir, orang yang minum khamr kafir. Kenapa? Karena tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dia menghalalkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dia kafir. Bagi orang Khawarij itu hukumnya di dunia. Di akhirat bagaimana pelaku dosa besar bagi orang Khawarij? Masuk surga atau neraka? Neraka, ya, masuk neraka. Dan dikatakan oleh orang-orang Khawarij mereka kekal di neraka. Mereka kekal di neraka. Ini akidah Khawarij. Ini akidah Khawarij. Akidah Murji'ah. Bagaimana akidah Murji'ah dalam pelaku dosa besar? Pelaku dosa besar, ya. Bagaimana akidah Murji'ah dalam pelaku dosa besar? Murji'ah itu apa, Ustaz? Lupa lagi. Ya, Murji'ah itu adalah kelompok yang mengatakan iman itu hanya di hati dan lisan. Iman itu hanya di hati dan lisan, bukan pada amalan. Amalan itu tidak termasuk iman. Amalan bukan termasuk iman. Ya. Ini kelompok Murji'ah. Ini kelompok Murji'ah. Tapi Murji'ah menghukumi pelaku dosa besar bagaimana di dunia? Ada muslim melakukan dosa besar, ya. Di dunia dia dianggap kamilul iman, imannya sempurna. Imannya sempurna. Maksiatnya tidak memudaratkan keimanannya. Maksiatnya tidak memudaratkan keimanannya. Itu di dunia, dia muslim yang sempurna imannya. Ya, muslim yang sempurna imannya. Di akhirat orang ini masuk surga, ya, orang ini masuk surga. Taib. Itu pelaku dosa besar, yaitu pelaku dosa besar. Mu'tazilah. Mu'tazilah bagaimana? Mu'tazilah mereka menyatakan bahwasanya pelaku dosa besar di dunia baina manzilatain, tidak kafir, tidak mukmin, tidak kafir, tidak mukmin. Di akhirat pelaku dosa besar masuk ke dalam neraka, khalidina fiha, kekal di dalam neraka, ya, kekal di dalam neraka. Taib. Sebentar lagi azan, ya. Akidah Ahlussunnah dalam iman apa?
Ini pertanyaannya. Apa akidah Ahlussunnah dalam iman? Iman itu perkataan dengan lisan, kemudian keyakinan dengan hati, kemudian amalan dengan anggota badan. Yazidu bitta'ah, bertambah dengan ketaatan, yanqusu bil maksiyah, berkurang dengan kemaksiatan. Pertanyaan, ya. Ini untuk mempertanyakan gimana akidah kita ini bagaimana. Orang yang melakukan pembatal keislaman, imannya bertambah atau berkurang? Tapi jawabannya setelah azan ya. Silakan dipikirkan ya. Orang yang melakukan pembatal keislaman, imannya bertambah atau berkurang? Ya. Nah, azan. Baik, kita lanjutkan. Jawabannya apa? Pembatal keislaman, imannya bertambah atau berkurang? Hah? Berkurang? Akidah siapa ini berkurang? Hah? Akidah siapa? Akidah? Hah? Hilang. Pelaku pembatal keislaman hilang sudah imannya. Bagaimana berkurang? Ya, bagaimana bisa berkurang? Berkurang itu dengan dosa. Dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar, itu berkurang. Tapi kalau pembatal keislaman hilang imannya. Contoh apa pembatal keislaman? Mencela Allah. Sabbullah, mencela Allah.
mencela seluruh nabi, hilang. Taib. Berarti kalau imannya hilang, pelakunya apa? Hah? Kafir. Pelakunya kafir. Kalau dia muslim keluar dari Islam. Ya, kalau dia muslim keluar dari Islam. Sekarang misalnya kalau misalnya kita katakan ya, ada seseorang yang terjatuh pada pembatal keislaman, terjatuh pada pembatal keislaman. Tapi kita tanya tadi masalah iman tadi. Imannya bagaimana? Imannya bertambah, berkurang atau hilang? Kalau bingung jawabnya, itu dipertanyakan. Berarti akidah yang kita pelajari selama ini bagaimana? Ya, imannya hilang, jelas imannya hilang. Tapi kalau kita katakan, takut mau ngomongin dia kafir, nanti jadi khawarij, ya mudah mengkafirkan. Tapi gimana? Imannya hilang. Terus gimana? Ya sudahlah, dibiarin aja. Berarti tawakuf, kita diam. Berarti kalau ada pelaku dosa besar terjatuh kepada zina, dia imannya berkurang, sedangkan ada pelaku kesyirikan, kita diam aja. Imannya enggak apa-apa, enggak memudaratkan. Berarti kesyirikan lebih apa? Lebih mending daripada zina. Kayak gitu. Ini bingung. Ya. Ini bingung akhirnya. Kita yakini bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Bisa hilang dengan pembatal-pembatal keislaman. Dia bisa hilang dengan pembatal-pembatal keislaman. Maka perlu kita pelajari apa hal-hal yang muaddiyah, hal-hal yang bisa menjerumuskan seseorang kepada hilangnya keislamannya. Banyak para ulama sudah membahas, kitab riddah itu banyak. Ya, kita tentang murtad. Dalam mazhab Syafi'i, salah satu yang membuat seseorang murtad itu melempar mushaf ke dalam tempat sampah, Pak. Ya, melempar mushaf ke dalam tempat sampah. Menyembah selain Allah jelas. Ya, menyembah selain Allah ini jelas. Mengakui bahwasanya semua agama sama. Semua agama masuk surga. Enak aja. Ya. Janganlah. Antum harus yakin Islam ini agama yang masuk surga. Tidak ada agama yang lain. Ya. Meyakini Yahudi, Nasrani masuk surga dari mana? Antum sudah hafal ayatnya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Jelas ayatnya sudah kalian hafal. Orang-orang yang kafir dari kalangan ahli kitab dan juga kaum musyrikin fi nari jahannam, di dalam neraka jahannam, kok bisa masuk surga? Ya. Ini bahaya. Inilah ada namanya sekarang ini apa Pak? Pluralisme ya. Pluralisme ingin mengatakan semua agama itu masuk surga, semua agama itu baik, seperti itu. Ini bahaya, Pak. Ini bahaya. Ya, akidah kekufuran. Ini akidah kekufuran. Enggak, Islam itu agama terbaik. Islam itu agama yang paling diridhoi. Orang kafir tidak akan pernah masuk surga. Orang yang kafir tidak akan pernah masuk surga. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Orang yang meninggal dalam keadaan syirik, musyrik, ya, kafir, syirik akbar, maka diharamkan masuk surga. Diharamkan masuk surga. Wa ma'wahun nar, tempatnya neraka. Ini akidah. Ini akidah. Ya. Ini akidah. Kalau belajar akidah tegas. Belajar akidah tegas. Enggak. Kita bermuamalah boleh, muamalah boleh. Ya, muamalah boleh. Tapi kalau akidah harus tegas. Contohnya misalnya ada orang kufar meninggal, kemudian diucapkan ya semoga masuk surga. Jelas-jelas dia meninggalnya dalam keadaan kufar, ya, meninggal dalam keadaan kafir. Kita untuk apa namanya? Untuk meringankan beban dia karena ditinggalkan, dikatakan oh enggak apa-apa ya, semoga masuk surga. Enggak, gimana semoga masuk surga? Jelas-jelas meninggal dalam keadaan kafir, meninggal dalam keadaan Nasrani, meninggal dalam keadaan Yahudi, ateis. Kalau istirja boleh nggak? Ada orang kufar meninggal, kita boleh nggak mengucapkan istirja?
Boleh enggak? Istirja apa? Istirja itu kalimat innalillahi, boleh enggak? Boleh. Ada orang kufar meninggal, kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rojiun, boleh. Kenapa? Karena tidak ada unsur doa untuk orang tersebut. Tapi kalau sampai mendoakan, nah sekarang muslim ini kadang-kadang ada ikut-ikut rip, apa itu rip? Ya, ada orang kufar meninggal, rip, rest in peace, tenang dalam kedamaian, diazab. Gimana damai? Ya. Man rabbuk, man nabiyuk, wa madinuk, oh la adri, kar, azab. Gimana istirahat dengan damai? Ini akidah ya ikhwah. Ini akidah. Ya. Naam. Jadi itu ya ikhwah, ini apa namanya pembahasan tentang iman tadi, ini pembahasan tentang iman agar jelas di mana akidah Ahlussunnah dan akidah sekte-sekte yang menyimpang, ya, kelompok-kelompok yang menyimpang. Kemudian Syekh rahimahullah taala menyebutkan wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawaida dzakarahallahu taala fi kitabih. Dan untuk mengetahui hal tersebut, yaitu tentang kesyirikan tadi, beliau membawakan 4 kaidah yang beliau ambil kaidah-kaidah tersebut dari Al-Qur'an, ya. Jadi nanti insyaallah dalam 4 kaidah ini yang akan kita dapati banyaknya adalah ayat-ayat Al-Qur'an. Adapun hadis-hadis yang datang itu adalah pengikut saja. Kenapa Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala berhujjah dengan Al-Quran? Karena Al-Quran tidak ada yang mengingkarinya. Al-Quran tidak ada yang mengingkarinya. Adapun hadis, mungkin ada sebagian yang mendoifkan, sebagian ada yang mensahihkan, sebagian ada yang mengingkari. Makanya beliau jadikan sebagai pengikut. Adapun ayat Al-Quran tidak ada yang bisa mengingkari. Ya, tidak ada yang bisa mengingkari. Taib, wallahu alam bissawab. Kemudian kita masuk kepada kaidah yang pertama. Ya, ini kaidah yang pertama kita bahas. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama pada qawaidul arba, ya. Anta alama anna al-kufar alladhi qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir. Hendaknya engkau mengetahui bahwasannya orang-orang kufar, kafir Quraisy yang dahulu diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mukirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir. Mereka mengakui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah al-khaliq. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta. Al-mudabbir, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Mereka mengakui hal tersebut. Berarti mereka mengakui apa? Tauhid apa? Tauhid rububiyah. Mereka mengakui tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah cukup tauhid rububiyah tersebut? Tidak cukup. Wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam, dan hal tersebut tidak memasukkan kafir Quraisy ke dalam Islam. Kalau seandainya pengakuan mereka tentang Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mereka mengakui Allah adalah pencipta, Allah adalah yang mengatur, sudah menjadikan mereka muslim, Nabi tidak akan meminta mereka untuk masuk Islam. Nabi tidak akan memerangi mereka. Berarti apa? Berarti mereka mencukupkan diri pada tauhid rububiyah. Di mana penyimpangan mereka? Penyimpangan mereka pada tauhid uluhiyah. Ya, penyimpangan mereka pada tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus ayat ke-31, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakanlah Muhammad, may yarzuqukum minas sama'i wal ard, siapa yang memberikan kalian rezeki dari langit dan bumi? Amman yamlikus sam'a wal absar, siapa yang memiliki penglihatan, pendengaran dan penglihatan? Zat apa yang memiliki penglihatan dan pendengaran? Ya. Wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa may yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amra, siapa yang mengeluarkan orang yang hidup dari yang mati, siapa yang mematikan dari yang hidup, wa yudabbirul amra, siapa yang mengatur segala urusan. Mereka akan mengatakan fasayaquluna Allah, Allah.
Mereka mengatakan Allah, berarti mereka mukirrun, ya, mereka mengakui tauhid rububiyah. Mereka mengakui Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Afala tattaqun. Lantas kenapa kalian tidak bertakwa dengan cara mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi ini bahwa sekarang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang-orang kafir Quraisy, mereka diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena pengakuan mereka terhadap rububiyah tidak cukup menjadikan seseorang masuk ke dalam Islam, tidak cukup menjadikan seseorang masuk ke dalam Islam, ya. Dan ketika seseorang dia mendakwahkan tauhid, ada konsekuensi, pasti ada konsekuensi. Apa konsekuensi orang mendakwahkan tauhid? Apa konsekuensi orang mendakwahkan tauhid? Kita lihat Nabi kita. Anak-anak kelas 7 bisa jawab ini saudara. Ya, apa konsekuensi seseorang mendakwahkan tauhid? Hah? Konsekuensi, apa konsekuensi seseorang mendakwahkan tauhid? Hanya Allah yang pantas disembah, ibadah semuanya serahkan sama Allah, jangan mensyirikkan Allah. Apa konsekuensinya ketika seseorang mendakwakan hal tersebut kepada manusia? Apa konsekuensinya? Satu, dibenci. Dibenci. Nabi SAW beliau 40 tahun bersama kafir Quraisy. Ya, 40 tahun sebelum jadi nabi, beliau digelari apa oleh orang-orang kafir Quraisy? Al-Amin. 40 tahun. Kafir Quraisy itu tidak kaleng-kaleng, Pak. Kalau safar itu berbulan-bulan, ya. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Mereka berbulan-bulan pergi berdagang, ya, di musim dingin, berbulan-bulan dari musim dingin sampai musim panas, dari Syam, Yaman, ya. Mereka berbulan-bulan. Mereka pasti ada persiapan sudah. Apa persiapannya? Mereka kalau berbulan-bulan itu kemungkinan pulangnya bisa jadi hidup atau mati. Bisa jadi hidup atau mati. Makanya ketika mereka persiapan safar, mereka menitipkan harta mereka kepada orang yang terpercaya. Siapa? Istri mereka? Enggak. Keluarga mereka? Enggak. Kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Amin. Karena mereka tahu orang ini enggak pernah berbohong sekalipun. Jujur. Ya, jujur. Kafir Quraisy itu sangat mengagungkan Ka'bah. Ya, kafir Quraisy itu sangat mengagungkan Ka'bah. Makanya waktu meletakkan batu Hajar Aswad di Ka'bah, semua kabilah itu datang ke situ. Rebutan, saya yang paling berhak, kami yang paling berhak, kami yang paling berhak meletakkan batu Hajar Aswad. Ya. Ribut, tapi ada satu yang mereka ridhoi untuk meletakkan batu tersebut. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Dipercaya, luar biasa. Makanya kata Syekh Shalih Fauzan, wafaqahullahu ta'ala, seandainya Nabi SAW memerintahkan manusia untuk beribadah, tidak akan dibenci. Tidak akan dibenci. Ya. Makanya ketika seseorang dia dakwah tauhid, dia dibenci. Dia pasti dibenci, pasti itu. Ya. Kalau misalnya seseorang mendakwahkan kepada ibadah, itu bukan dakwah tauhid. Itu bukan dakwah tauhid. Nabi SAW seandainya kalau dia mendakwahkan kepada ibadah, dibenci. Tidak dibenci, ya tidak dibenci. Cuma ibadah. Contohnya apa? Wahai kaumku, sholatlah. Wahai kaumku, bersedekahlah. Wahai kaumku, berhajilah. Lakukanlah umroh. Wahai kaumku, lakukanlah amalan ini, amalan itu. Tidak dibenci. Kapan dibenci? Kapan dibenci? Ketika Nabi SAW menjadi Nabi, dibenci tidak? Dibenci tidak? Belum dibenci. Ketika Nabi SAW diutus menjadi Nabi, Nabi diutus dengan apa? Dengan surat Al-Alaq, Iqra, ya. Nubbi'a biqra, Nabi diutus dengan surat Iqra, ya, dengan surat Al-Alaq, Iqra. Belum dibenci, bahkan Nabi takut. Akhirnya dibawa ke siapa? Dibawa ke Waraqah ibn Naufal. Waraqah bin Naufal mengatakan, kamu akan dibenci oleh kaummu, kamu akan diusir oleh kaummu. 40 tahun diusir oleh kaumnya. Ya. Kapan dibenci? Ketika sudah menjadi Rasul. Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir.
Wahai orang yang berselimut, kum, bangun, peringatkan manusia. Peringatkan dari apa? Peringatkan dari kesyirikan, jangan melakukan syirik. Dibenci. Seseorang lagi beribadah sama berhalanya, jangan beribadah sama berhala. Ngapa? Itulah dibenci dia. Tapi kita ingin menyelamatkan dari api neraka. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Maka ya ikhwah, ya, dakwah kepada tauhid ini berat, ya, konsekuensinya dibenci. Tapi ya itu, ya, Nabi SAW tahu dia akan diusir oleh kaumnya. Nabi SAW tahu dia akan dibenci oleh kaumnya. Apakah akhirnya Nabi berdakwahnya sesuai keinginan kaumnya? Enggak. Berdakwah sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dakwah yang ikhlas. Dakwah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kaumnya, bukan karena kepingin kaumnya. Ya. Maka kita mencontoh Nabi SAW sebaik-baik contoh. Ya, kita mencontoh Nabi SAW sebaik-baik contoh. Mungkin kita belum bisa dakwah secara jor-joran seperti itu. Ya, tapi kita mulai sedikit-sedikit, ya, terutama terhadap keluarga kita. Ini sering Anda sampaikan kepada para jamaah sekalian, terutama di majelis yang lain, ya, untuk keluarga itu harus kita berusaha untuk mendakwahkan mereka dengan tauhid, ya, menjauhkan mereka dari kesyirikan. Jangan sampai seseorang berbuat syirik, mau itu syirik besar atau syirik kecil, ya, mau itu syirik besar atau syirik kecil. Syirik besar kalau di tab, nah ini tadi mungkin belum dijelaskan, ya. Apa beda syirik besar sama syirik kecil? Di dunia sama di akhirat. Tab, di dunia dulu, apa beda syirik besar sama syirik kecil? Anak tadribud duat. Ma'ruf. Apa bedanya Ma'ruf? Syirik besar dan syirik kecil di dunia. Syirik besar mengeluarkan seseorang dari Islam, pelakunya jadi kafir. Syirik kecil? Tidak. Syirik kecil tidak menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Dia masih Muslim, tapi dia melakukan dosa besar. Tab. Itu salah satunya. Itu salah satu perbedaannya, ya, di dunia. Di akhirat, syirik besar kekal di neraka. Syirik kecil masuk neraka tapi tidak kekal. Ya, masuk neraka tapi tidak kekal. Itu bedanya antara syirik besar dan syirik kecil, ya. Syirik besar menghapus semua amalan. Syirik besar menghapus semua amalan. Adapun syirik kecil hanya menghapus amalan yang masuk ke dalamnya syirik tersebut. Lagi sholat, ya, dia riya. Lagi sholat dia riya. Maka apakah amalan semuanya, misalnya 60 tahun dia sholat, apakah amalan semuanya terhapus karena riya tadi? Enggak, cuman amalan yang tadi saja yang terhapus. Adapun syirik besar, ya, dia sholat 70 tahun, tapi mensyirikan Allah Subhanahu wa taala dengan syirik besar. Dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Nabi, berdoa kepada Nabi Isa contohnya, ya, berdoa kepada Nabi Isa. Maka amalan 70 tahun tadi habis, ya, terhapus. Jangankan kita, Nabi SAW pun kalau melakukan syirik besar dihapus amalnya. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Wahai Muhammad, kalau engkau syirik, hapus amalanmu. Itu Nabi. Bagaimana dengan kita? Ya, bagaimana dengan kita? Itu bahaya kesyirikan, ya ikhwah, sangat-sangat berbahaya. Jangan dianggap sepele masalah syirik ini, ya, jangan dianggap sepele masalah syirik ini. Tauhid, ya, lawannya syirik. Ketika mendakwahkan tauhid, dakwakan syirik. Tidak bisa lepas, ya, tidak bisa lepas. Cuma tauhid aja, tidak mendakwahkan syirik, tidak bisa, ya, tidak bisa. Tapi tauhid juga mendakwahkan tentang kesyirikan. Makanya sekali lagi penting bagi kita, ya ikhwah, untuk mempelajari tauhid ini secara terus-menerus. Penting bagi kita untuk mempelajari tauhid ini secara lengkap. Kesyirikan secara detail itu kita penting untuk mempelajarinya. Supaya apa? Syirik kita ketahui secara detail supaya tidak terjatuh ke dalam kesyirikan tersebut. Tauhid kita pelajari dengan detail supaya kita bisa semakin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik, dengan sempurna sampai tingkatan ihsan.
Itu dia, ya. Jangan merasa sudah cukup. Enggak. Terus. Bisa jadi ada yang kita pahami selama ini salah. Karena kita sudah mencukupkan diri dengan apa yang kita pelajari. Terus belajar, minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, ya tunjukilah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Apalagi tentang akidah ini. Ketika seseorang dia meninggal dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia muslim, dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tapi dosanya banyak, insyaallah Allah ampuni. Insyaallah Allah ampuni. Dalam hadis qudsi disebutkan Arba'in Nawawi, ya, kalian sudah hafal. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwasanya jika seorang hamba bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a", ya, membawa dosa sepenuh bumi tapi meninggal tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, apa yang Allah lakukan? Allah ampuni, Allah akan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Belum lagi kalau misalnya seseorang haqqaqat tauhid, betul-betul dia memurnikan tauhid, ya. Apa balasannya? Yadkhulul jannah bi ghairi hisab wala azab. Dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Disebutkan dalam hadis ada 70.000. Siapa mereka? Humul ladina la yastarqun wala yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka tidak minta diruqyah, mereka tidak berobat dengan kai, mereka tidak tatoyur, beranggapan sial, angka 4 sial, angka 13 sial. Mereka tidak ada beranggapan dengan anggapan tersebut, dan mereka bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kenapa? Dia benar-benar memurnikan tauhid. Karena kaum muslimin ini, Pak, ada 3 golongan nanti di akhirat. Ada yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ada yang dihisab dengan hisaban yasiro, dengan hisab yang mudah, yaitu al-ard, cuman ditampakkan. Akhirnya mereka masuk ke dalam surga. Ada yang didebat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man nuqisha uzib", barang siapa yang didebat oleh Allah Subhanahu wa taala, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak kekal, dia akan masuk ke dalam surga. Tapi siapa yang tahan masuk neraka walaupun cuma sehari? Sehari di neraka berapa tahun? 50.000 tahun. Ya, satu hari di neraka itu 50.000 tahun di dunia. Waliyazubillah. Antum tidak terbayang, kita hidup di dunia ini 70 tahun, paling ya 60 sampai 70 tahun. Itu 50.000 tahun, tidak bisa kita bayangkan gimana, apalagi selama-lamanya. Tidak terbayang. Hidup di dunia sebentar, Pak. Tugas kita ibadah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, sudah. Ketika kita selamat di dunia, masuk dalam surga, itu kenikmatan yang luar biasa. Maka tugas kita terus belajar, minta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, minta istiqomah sama Allah Subhanahu wa taala supaya kita wafat di atas tauhid, kita wafat di atas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, mungkin ini yang bisa kami sampaikan bahwa sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kaidah yang pertama pada pembahasan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang istiqomah dan menjauhkan kita dari semua kesyirikan yang kecil maupun yang besar. Kita akhiri kajian kita pada malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.